Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan Mbah Eno. Hari ini Mbah Eno akan mengupas buku Baduy dalam Selubung Rahasia karangan wartawan senior di Provinsi Banten, yaitu Bapak Lukman Hakim. Beliau meliput sebagai wartawan di 3 zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, dan zaman Reformasi. Beliau punya tulisan mengenai Baduy, tulisan atau karya jurnalistik yang beliau himpun, ada berpuluh-puluh tahun beliau himpun. Kemudian beliau menghadap saya waktu saat itu saya menjabat sebagai kepala subbagian penerbitan di Biro Humas dan Protokol. Beliau menginginkan tulisannya bisa diterbitkan dalam sebuah buku yang diterbitkan oleh Biro Humas dan Protokol. Dan setelah melalui diskusi yang panjang serta melihat isi tulisan atau dummy tulisan-tulisan beliau dan diskusi-diskusi tulisan yang harus dihilangkan, harus diedit dan sebagainya, barulah kita menghadap kepala Biro Humas Protokol, yaitu saat itu dijabat oleh Pak Komari, dan beliau menyetujui apabila memang buku tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat Banten khususnya. Saudara-saudara sekalian, buku Baduy dalam Selubung Rahasia ini berjumlah 102 halaman. 102 halaman. Saat itu saya menyarankan harus ada editornya. Dan editor itu saya menyarankan sebagai editor adalah Kepala Litbang saat itu adalah Pak Muhammad Ali Fadilah, dan prakata atau kata pengantar oleh Kepala Biro Humas dan Protokol. Kemudian ini editornya, ada pengantar editor dari Ali Fadilah. Beliau adalah Kepala Litbang Provinsi Banten. Buku ini disusun atas beberapa artikel, atau ada sekitar 12 di daftar isi. Di antaranya ada tulisan dan gambar-gambar pendukung. Gambar pendukung seperti orang-orang Baduy, dan ada hidup dalam kesederhanaan orang-orang Baduy. Saudara sekalian, tahun 2012 pada akhirnya penerbitan buku ini disetujui oleh Kepala Biro Humas dan Protokol, bisa dicetak pada akhir Desember setelah perubahan anggaran ditentukan atau perubahan anggaran diketuk palu. Dan alhamdulillah buku ini sudah terbit dan sudah disebarkan ke perpustakaan di Provinsi Banten, kemudian ke dinas-dinas instansi yang ada di Provinsi Banten, serta Bapak Lukman Hakim juga membawa buku ini untuk disebarkan ke teman-temannya atau kawan-kawannya dan yang terkait, agar bisa tersampaikan informasinya. Buku ini menceritakan dari wilayah Baduy, kehidupannya sampai ke tempat-tempat yang terlarang, yang tidak boleh dikunjungi oleh siapapun juga. Tetapi Bapak Lukman Hakim ini istilahnya penasaran, pengen tahu sampai di mana atau apa sih tempat-tempat yang rahasia yang tidak boleh
dikunjungi oleh pengunjung. Dan pada akhirnya Pak Lukman Hakim mendapat sanksi karena sudah melanggar adat Baduy, yaitu Baduy dalam, dan beliau pada akhirnya menerima sanksi itu dengan memberikan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh kesepuhan Baduy. Dan Baduy ini pun dulu udah masuk, ada yang sudah masuk Islam, dan situs-situsnya juga ada masjid di sana di suku Baduy. Tapi mungkin Baduy atau Baduy luar, bukan Baduy dalam. Dan banyak cerita-cerita, banyak tulisan-tulisan yang sepertinya belum tertulis di buku-buku Baduy yang sudah ada. Dan ini oleh karena itu buku ini diberi judul Baduy dalam Selubung Rahasia. Nah, ini sistem kekerabatan, bagaimana kekerabatan di sana, dan bagaimana adat pernikahan yang dilaksanakan di suku Baduy. Dan kami juga sudah berdiskusi, ada kata-kata yang menurut kami jorok, tetapi memang di Baduy itu kata-kata tersebut kata-kata yang sudah lumrah dan sudah umum. Nah, itu kami diskusikan juga dengan Pak Lukman Hakim, apakah harus dihilangkan. Tetapi Pak Lukman Hakim kekeh bahwa itu tidak dihilangkan. Ada kata-kata yang istilah di Baduy memang jorok, tapi di kita atau di suku Baduy itu tidak jorok. Kalau di kita mungkin jorok. Seperti contoh, beliau menggambarkan bahwa di kota Serang atau di Banten ada kue yang tiap hari dijajakan oleh bibi-bibi tukang kue. Namanya juga jorok, yaitu kue kontol sapi. Nah, tetapi karena itu sudah lazim, sudah biasa, maka itu adalah sebuah nama yang menjadi kebiasaan dan tidak jorok lagi. Itulah awal dari diskusi dengan Bapak Lukman Hakim yang menginginkan buku ini bisa tersebar, dan ini daftar pustaka dengan 102 halaman, dan terakhir juga ada prakarta dari beliau. Nah, ini adalah beliau almarhum pada tahun 2015, pada kurang lebih tanggal 10 Juni 2015 dia meninggalkan kita semua, namun meninggalkan ilmu yang sangat berguna, yaitu Baduy dalam Selubung Rahasia. Di perpustakaan Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten ini belum ada ISBN-nya. Saya lihat belum ada ISBN. Dan tahun 2014 saya sendiri mengajukan ISBN ke Perpustakaan Nasional, dan alhamdulillah ISBN itu sudah terbit. Malah beliau Lukman Hakim ini membuat juga tulisan wartawan 3 zaman. Jadi beliau sampai mati tidak ada pensiunnya. Jadi terus menulis dan menulis. Ini adalah surat dari Perpustakaan Nasional, dan ini adalah nomor ISBN-nya, International Standard Book Number. Baiklah, untuk hal-hal lain silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.